Coba, Bapak dan Ibu, renungkan sebentar. Di usia kita sekarang, entah itu sudah 55, 60, atau bahkan 70 tahun ke atas, kesehatan bukan lagi soal penampilan, tapi soal bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap bernapas lega, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Tapi kenyataannya, semakin bertambah usia, tubuh kita mulai menghadapi resiko yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Salah satu yang paling menakutkan adalah kanker. Kanker datang seperti pencuri di malam hari, tanpa suara, tanpa tanda pasti. Tahu-tahu ia menyerang tubuh, menggerogoti sel demi sel, dan membuat hidup tak lagi sama. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar cerita dari teman, saudara, atau bahkan mengalaminya sendiri, tentang bagaimana kanker bisa merubah seseorang dari yang ceria, aktif, menjadi lemah tak berdaya. Lalu, pertanyaannya, apakah ada cara untuk mencegahnya? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan dari sekarang, sebelum terlambat? Jawabannya ternyata ada. Dan luar biasanya, jawaban itu bukan dari obat-obatan mahal, bukan dari rumah sakit luar negeri, bukan dari teknologi canggih, tapi dari alam itu sendiri. Dari buah-buahan alami yang, mungkin selama ini, sudah sering Bapak dan Ibu lihat di meja makan. Buah-buahan yang ternyata memiliki kandungan kuat yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan melawan sel kanker, sebelum ia sempat berkembang. Hal ini disampaikan langsung oleh Profesor Richard Collier, seorang ahli kanker dunia asal Australia, yang baru-baru ini menghebohkan dunia kesehatan. Ia menunjukkan bagaimana beberapa jenis buah tertentu memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi resiko kanker, terutama pada usia lanjut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa buah ini ternyata sangat mudah kita temui, bahkan bisa kita tanam sendiri di pekarangan rumah. Mari saya ceritakan kisah Bu Wati, usia 67 tahun, seorang pensiunan guru dari kota kecil di Jawa Tengah. Setelah suaminya wafat 3 tahun lalu, karena kanker paru-paru, Bu Wati sempat merasa takut setiap kali batuk tak kunjung reda, atau ketika merasa cepat lelah. Ia berpikir, jangan-jangan saya juga kena. Namun, karena keterbatasan biaya dan rasa enggan ke rumah sakit, Bu Wati memilih untuk menjaga tubuhnya dengan cara yang sederhana, memperbaiki pola makan. Ia mulai membaca artikel kesehatan, mendengarkan ceramah, dan mencari tahu dari media sosial. Hingga suatu hari, ia menemukan informasi tentang buah-buahan yang bisa membantu tubuh melawan resiko kanker. Bu Wati pun perlahan mulai mengganti camilan manisnya dengan buah segar. Setiap pagi ia makan pepaya, siang hari ia minum jus delima, dan malam, ia menyudahi harinya dengan potongan apel atau jeruk bali. Ia pun merasa tubuhnya mulai berubah, tidak mudah sakit, kulit lebih segar, dan pikirannya lebih tenang. Yang menarik, setelah 6 bulan, ketika ia melakukan pemeriksaan rutin, dokter mengatakan bahwa hasil tes kesehatannya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Bu Wati sehat sekali untuk usia 67 tahun, kata dokter. Dan Bu Wati hanya tersenyum sambil berkata, saya hanya lebih rajin makan buah, Dok. Kisah Bu Wati mungkin terdengar sederhana. Tapi kisah ini bisa menjadi milik siapapun. Bisa jadi milik Bapak. Bisa jadi milik Ibu. Atau milik orang terdekat yang kita cintai. Karena, di usia lanjut ini, setiap keputusan kecil bisa berdampak besar untuk masa depan tubuh kita. Termasuk keputusan sederhana, makan buah alami yang tepat. Nah, sekarang saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana ya? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Karena kami di sini bukan hanya berbagi informasi, tapi ingin membangun komunitas orang-orang hebat yang masih semangat menjaga kesehatan, meskipun usia sudah tidak muda lagi. Dan hari ini, kami akan membagikan 7 jenis buah alami yang menurut penelitian ilmiah dari Profesor Richard Collier, memiliki potensi besar dalam melawan resiko kanker, terutama untuk usia 55 tahun ke atas. Bukan teori kosong, bukan mitos turun-temurun, tapi berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang bisa dipercaya. Kita akan bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami dan tanpa istilah medis yang rumit, supaya Bapak dan Ibu bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Tapi ingat, tolong jangan skip video ini. Karena informasi di poin nomor 6 dan 7 mungkin belum pernah Bapak dan Ibu dengar sebelumnya, dan bisa jadi, itulah buah yang paling sesuai dengan kondisi tubuh Bapak Scott Ibu saat ini. Bahkan ada satu buah yang selama ini dianggap remeh, tapi ternyata mengandung senyawa kuat, yang bisa membunuh sel kanker tanpa merusak sel sehat. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, ya? Dan kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar setiap kali kami mengunggah video baru tentang tips kesehatan usia lanjut, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan.
Karena di channel ini, kami percaya bahwa usia senja bukan penghalang untuk hidup sehat dan bahagia. 1. D5. Mari kita mulai dari buah yang warnanya cantik dan rasanya manis segar. D5. Di balik bijinya yang mungil dan berwarna merah terang itu, tersimpan senyawa kuat bernama punicalagin dan asam elagik 2 antioksidan yang menurut penelitian dari Profesor Richard Scolyer, mampu membantu menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama pada kanker prostat dan payudara. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memasuki usia lanjut, 2 jenis kanker ini tergolong yang paling sering menyerang. Tapi jangan khawatir, karena tubuh kita sebenarnya punya sistem pertahanan alami yang luar biasa. Hanya saja, seiring usia, pertahanan ini mulai melemah. D5 berperan seperti pasukan cadangan yang memperkuat pertahanan itu dari dalam. Dalam berbagai studi, konsumsi rutin D5 terbukti menurunkan inflamasi, memperlambat pertumbuhan tumor, bahkan membantu memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas. Cukup makan setengah buah D5 setiap hari, atau di jus tanpa tambahan gula, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Bayangkan, hanya dari 1 buah kecil yang harganya terjangkau, tubuh kita bisa mendapat perlindungan ekstra dari musuh yang mengintai diam-diam. Luar biasa bukan? 2. Blueberry. Selanjutnya, kita beralih ke buah mungil berwarna biru keunguan yang sering disebut sebagai superfood, yaitu blueberry. Buah ini mungkin belum terlalu umum di Indonesia, tapi sekarang sudah mulai banyak tersedia di pasar swalayan dan toko buah modern. Profesor Richard Scolyer menyebut bahwa kandungan utama blueberry yang sangat penting dalam melawan kanker adalah antosianin, zat pewarna alami, yang juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antosianin inilah yang memberi warna ungu biru pada blueberry, dan juga membantu tubuh dalam melawan stres oksidatif, yang merupakan salah satu pemicu utama berkembangnya sel kanker. Selain itu, blueberry juga terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki fungsi otak, dan memperlambat penuaan sel. Untuk lansia yang rentan terhadap kerusakan sel karena usia, buah ini seperti air kehidupan. Dalam sebuah studi di Amerika, lansia yang mengonsumsi blueberry secara rutin, menunjukkan hasil tes darah yang lebih baik dalam hal pembersihan racun tubuh. Bahkan ada dugaan bahwa blueberry juga bisa membantu memperlambat perkembangan kanker usus besar. 1 genggam kecil per hari sudah cukup, bisa dicampur dalam oatmeal pagi atau dimakan langsung. Si kecil ini bukan hanya enak, tapi juga penuh tenaga untuk menjaga tubuh tetap bugar dan bersih dari sel-sel jahat. 3. Pepaya. Sekarang kita bahas buah yang sering dianggap biasa, dan ada di mana-mana, pepaya. Tapi jangan tertipu dengan kesederhanaannya, karena pepaya justru termasuk salah satu buah dengan manfaat paling besar, bagi kesehatan tubuh lansia. Profesor Richard Scolyer menekankan bahwa pepaya mengandung enzim papain, vitamin C, dan yang paling penting, likopen. Likopen adalah senyawa yang terbukti bisa melawan kanker prostat, paru-paru, bahkan rahim, dengan cara mengurangi pertumbuhan sel abnormal, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Berbeda dengan vitamin yang hanya bekerja sementara, likopen disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan terus bekerja dalam jangka panjang. Nah, pepaya ini murah, mudah didapat, dan tidak sulit dikonsumsi. Teksturnya lembut, cocok untuk yang sudah memiliki masalah gigi atau pencernaan. Di samping membantu melawan kanker, pepaya juga sangat baik untuk pencernaan, dan bisa mencegah sembelit masalah umum yang sering dialami orang tua. Bahkan, pepaya yang matang juga bisa memperbaiki metabolisme, membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Dan ini penting, karena tubuh lansia seringkali mengalami penurunan penyerapan gizi. Jadi, jangan lagi menganggap pepaya hanya sebagai makanan pencuci mulut, karena sebenarnya ia adalah pahlawan kesehatan yang menyamar dalam bentuk sederhana. 4. Jeruk bali. Pernahkah Bapak dan Ibu mencoba jeruk bali? Ukurannya besar, rasanya unik perpaduan antara manis dan pahit dan ternyata manfaatnya sangat besar, terutama dalam hal membersihkan tubuh dari racun dan sel abnormal. Menurut penelitian yang dikutip oleh Profesor Scolyer, jeruk bali mengandung vitamin C dalam kadar tinggi, serta senyawa unik bernama naringenin, yang diketahui mampu memperbaiki kerusakan DNA, dan memperlambat mutasi genetik yang menyebabkan kanker. Ini sangat penting, karena salah satu penyebab utama kanker adalah ketika sel-sel tubuh kehilangan kendali akibat rusaknya DNA. Selain itu, jeruk bali juga dapat membantu menurunkan kadar insulin dan kolesterol, 2 hal yang berkaitan erat dengan risiko kanker pankreas dan hati. Banyak penelitian menyebutkan bahwa penderita kanker stadium awal yang rutin mengonsumsi jeruk bali memiliki peluang pemulihan lebih baik karena detoksifikasi hati mereka meningkat. Yang menarik, naringenin dalam jeruk bali juga membantu proses apoptosis,
yaitu mekanisme alami tubuh untuk menghancurkan sel-sel rusak atau abnormal, sebelum berubah menjadi kanker. Untuk lansia, ini seperti memiliki sistem keamanan tubuh yang lebih aktif. Tapi perlu diingat, jeruk bali bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat tertentu. Jadi, pastikan konsultasi dulu ke dokter jika sedang rutin minum obat-obatan jantung atau tekanan darah. Namun bila aman, maka satu iris jeruk bali setiap pagi bisa menjadi awal hari yang menyegarkan dan penuh manfaat. 5. Anggur merah. Terakhir untuk sesi ini, kita bahas tentang anggur merah, buah yang sering diasosiasikan dengan kemewahan, tapi siapa sangka, ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan yang sangat besar. Buah ini mengandung resveratrol, sebuah senyawa polifenol yang sangat kuat dalam melawan pertumbuhan sel kanker, terutama pada kanker hati, paru-paru, dan kulit. Profesor Scollier dan timnya mencatat bahwa resveratrol memiliki efek ganda. Selain mencegah sel kanker tumbuh, ia juga bisa menghambat penyebaran, metastasis, yang merupakan fase paling berbahaya dari kanker. Dalam uji laboratorium, ekstrak anggur merah mampu menghambat pembentukan pembuluh darah baru, yang dibutuhkan tumor untuk berkembang. Ini berarti, tumor jadi kelaparan dan sulit bertahan hidup. Untuk lansia, ini sangat penting karena penyebaran kanker seringkali terjadi secara cepat dan tidak terduga. Selain itu, anggur merah juga membantu menjaga kesehatan jantung dan otak, dua organ vital, yang biasanya mulai melemah seiring usia. Jika dimakan secara rutin, 10-15 butir anggur merah setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang besar. Tidak perlu mahal-mahal membeli ekstraknya, karena manfaat terbaik justru ada di kulit buahnya. Oleh karena itu, makanlah anggur merah langsung dengan kulitnya, setelah dicuci bersih tentunya. Rasanya manis segar, dan manfaatnya bisa membuat tubuh lebih kuat dan penuh semangat menghadapi hari tua. 6. Apel. Siapa sangka, bahwa apel, buah yang sangat sering kita temui di pasar atau toko buah, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk mencegah kanker. Selama ini, banyak dari kita menganggap apel hanya sebagai camilan sehat biasa, rasanya manis, teksturnya renyah, dan enak dimakan kapan saja. Tapi di balik kesederhanaannya, apel adalah buah yang sangat lengkap. Menurut Profesor Richard Scollier dan berbagai riset lain yang mendukung temuan beliau, apel mengandung 3 senyawa penting yang sangat dibutuhkan tubuh, khususnya di usia lanjut: quercetin, pektin, dan vitamin C. Quercetin adalah flavonoid, zat antioksidan alami yang mampu melawan peradangan kronis di dalam tubuh. Ini penting, karena peradangan kronis seringkali menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan sel kanker, terutama di usus besar dan paru-paru. Selain itu, pektin adalah jenis serat larut yang membantu membersihkan usus dan menurunkan kolesterol, sementara vitamin C bekerja menjaga sistem kekebalan tubuh tetap aktif, dan waspada terhadap ancaman sel abnormal. Yang menarik, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi satu apel setiap hari memiliki resiko lebih rendah terkena kanker paru-paru, usus besar, dan lambung, dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Hal ini tentu sangat relevan untuk bapak dan ibu yang mungkin pernah merokok di masa muda, atau memiliki riwayat keluarga yang pernah terkena kanker. Apel juga sangat cocok untuk lansia karena mudah dikunyah. Jika dipotong kecil, bisa dijadikan jus, atau bahkan dipanggang menjadi camilan sehat. Dan jika dimakan dengan kulitnya yang sudah dicuci bersih, manfaatnya akan jauh lebih besar, karena sebagian besar kandungan quercetin dan antioksidan lainnya terdapat di kulit. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan lagi buah apel. Karena ternyata, buah yang selama ini kita anggap biasa saja, bisa menjadi tameng harian tubuh melawan penyakit luar biasa. Mungkin selama ini kita sibuk mencari suplemen atau obat herbal yang mahal, padahal jawabannya ada di depan mata. Satu apel sehari bisa menjadi investasi kecil untuk hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. 7. Sirsak. Dan akhirnya, kita sampai pada buah yang paling mengejutkan dalam daftar ini, sirsak. Buah tropis berduri lembut dengan rasa asam manis ini ternyata menyimpan potensi luar biasa, yang bahkan sedang diteliti lebih dalam oleh para ilmuwan dunia. Profesor Richard Scollier mencatat bahwa sirsak mengandung senyawa aktif bernama acetogenin, yang memiliki kemampuan sitotoksik, artinya, mampu membunuh sel kanker secara selektif, tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Hal ini tentu sangat langka dan istimewa, karena sebagian besar terapi kanker seperti kemoterapi cenderung juga ikut merusak sel-sel sehat, yang menyebabkan efek samping yang berat. Dalam berbagai studi praklinis, ekstrak daun dan buah sirsak terbukti efektif melawan berbagai jenis sel kanker, seperti kanker pankreas, payudara, dan usus besar. Meski penelitian pada manusia masih terus dikembangkan, banyak pakar, termasuk Profesor Collier,
melihat potensi besar dari sirsak sebagai pendukung terapi alami bagi penderita kanker. Tapi tak perlu menunggu dunia medis meresmikannya, untuk mulai merasakan manfaat buah ini. Untuk bapak dan ibu di rumah, sirsak bisa dikonsumsi langsung sebagai jus alami, atau dikukus ringan, jika tidak tahan dengan rasa asamnya. Namun ingat, yang paling aman adalah konsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Manfaat sirsak bukan hanya sebagai anti kanker, tapi juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki pencernaan, dan memberikan energi yang lebih stabil di usia senja. Banyak orang yang sudah merasakan manfaat sirsak, dan menyebutnya sebagai buah berkah dari alam tropis, buah yang tidak hanya memberi rasa segar, tetapi juga harapan baru bagi mereka yang ingin hidup lebih sehat secara alami. Dan di usia kita sekarang, di mana tubuh semakin sensitif, dan pilihan makanan harus semakin selektif, sirsak bisa menjadi teman setia, untuk menjaga keseimbangan dari dalam. Bukan sulap, bukan mitos, tapi fakta yang mulai dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Siapa sangka, ternyata rahasia besar penyembuhan, bisa tumbuh di halaman rumah sendiri. Bapak Ibu, terkadang, yang paling ampuh, bukanlah yang paling mahal, atau paling rumit. Justru dari alam dari buah-buahan, yang tumbuh di tanah kita sendiri, tersimpan kekuatan luar biasa, untuk menjaga tubuh tetap sehat, bahkan di usia yang tak lagi muda. 7 buah yang kita bahas tadi, bukan hanya makanan, tapi warisan alami yang bisa menjadi pelindung tubuh kita dari dalam. Mungkin sederhana, tapi ketika dikonsumsi dengan rutin, penuh kesadaran, dan disertai pola hidup sehat, buah-buah ini bisa jadi pembeda antara hari yang lemah dan hari yang penuh semangat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, semoga informasi ini bisa menjadi bekal, untuk hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia hari ini, esok, dan seterusnya.